Selamat datang di mata kuliah Anatomi Fisiologi Sistem Pernapasan dengan saya Ibu Siska. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada video kuliah anatomi tentang sistem respirasi ini. Jadi kita akan bahas mengenai organ-organ sistem pernapasan dan fungsinya, lalu anatomi, lalu fungsi paru-paru termasuk pertukaran gas dan juga proses pernapasan. Untuk sistem respirasi ini, organnya atau anatominya ini terbagi menjadi saluran pernapasan atas dan bawah. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk pernapasan, untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida di atmosfer, darah, dan sel. Lalu perlu diingat bahwa sistem kardiovaskular dan pernapasan bekerja sama untuk mengantarkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke dalam sel. Nah, ini adalah organ-organ apa saja di saluran pernapasan atas dan bawah. Jika Anda memiliki gambar saluran pernapasan atau worksheet anatomi, silakan sambil diperhatikan ya. Jadi saluran pernapasan atas ada hidung, lubang hidung, rongga hidung, septum, lalu faring dan laring ya, yang bagian superior. Lalu bagian bawahnya adalah laring bagian inferior, trakea, bronkus kanan dan kiri, lalu paru-paru kanan, paru-paru kiri, lobus superior, paru-paru kanan, lalu lobus tengah, lalu lobus inferior, dan juga diafragma ya. Nah, ini juga ada bronkus, lalu yang lebih kecilnya lagi bronchiolus. Nah, dalam paru-paru sendiri ada namanya alveolus yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Untuk fungsi utama dari sistem respirasi ini adalah ventilasi dan perfusi, yaitu pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Lalu menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Dan yang berikutnya adalah membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam darah. Oke, ini yang sudah kita tadi bicarakan mengenai saluran pernapasan atas dan bawah. Di sini Anda bisa melihat ada bagian A dan B. A untuk atas dan B untuk bawah ya. Jadi batasnya di situ saluran pernapasan atas dan bawah. Oke, yang berikutnya kita akan lebih lihat di saluran pernapasan bagian atas ya. Kita akan lihat dari organ yang pertama yaitu hidung ya atau nasal. Fungsinya adalah menghangatkan dan melembabkan udara untuk nada bicara juga dan juga untuk membedakan bau. Di sini Anda bisa melihat pada gambar bahwa di nasal ini ada sinus-sinus di sekitarnya ya. Lalu ada saluran nasofaring yaitu dari nasal dan faring. Lalu ada tonsil juga ya. Jadi Anda bisa lihat di sini anatominya seperti apa pada gambar. Yang berikutnya adalah kita lihat rongga-rongganya ya. Nah, bagian nasal dan anterior rongga hidung itu mengandung kelenjar sebasea dan folikel rambut. Ya, jadi ini untuk saluran masuk udara. Nah, si folikel-folikel rambut dan kelenjar ini tuh berfungsi untuk menyaring partikel berbahaya dan besar serta melembabkan udara yang masuk. Lalu Anda bisa melihat juga di sini ada sinus-sinus ya. Jadi ada yang middle, ada frontal, ada sinus sphenoid ya. Nah, jadi ada di sini sinus-sinus atau rongga-rongga yang di sekitar hidung. Oke, kita bahas lebih detail ya mengenai sinus-sinus ini ya. Nah, si sinus-sinus ini berhubungan dengan rongga hidung melalui beberapa lubang dan menerima udara yang dihirup dan juga dia berkontribusi pada melembabkan dan memanaskan ya. Nah, juga selaput lendir dan epitel pernapasan itu menjebak
debu dan juga bakteri-bakteri. Nah, di sini Anda bisa melihat ya ada beberapa sinus ya. Jadi ada sinus frontal, sinus etmoid, sinus maxillary dan juga sinus sphenoid. Nah, sinus-sinus ini jika dia misalnya terkena infeksi, inflamasi ya, dapat menjadi sinusitis, yaitu ada peradangan pada rongga-rongga tersebut. Jadi bisa saja ada akumulasi bakteri di sana, ada akumulasi sputum sehingga menyebabkan menjadi nyeri rasanya ya. Oke, yang berikutnya fungsi yang dari hidung adalah membedakan bau. Membedakan bau ini diatur oleh crania nervus 1 yaitu olfactorius. Nah, dia terdapat di bagian atas rongga hidung. Dia terdiri dari reseptor sensorik yang sangat khusus karena ini mengambil molekul bau di udara dan mengubahnya menjadi potensial aksi yang bergerak melalui saraf penciuman ke korteks cerebri yang memungkinkan otak untuk mengenali dan memberikan kemampuan membedakan bau. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi si crania nervus olfactorius ini ada di bagian atasnya ya. Jadi ada di sini dia akan menangkap molekul dan menerjemahkannya ke otak sehingga kita jadi tahu, oh ini wangi apa, ini bau apa. Oke, kita akan turun ke bagian bawah ya, ke nasofaring. Nasofaring adalah bagian yang pertama dan paling superior ke atas ya. Nah, jadi dia ditemukan di posterior rongga hidung, agak di bawah di sini ya. Nah, nasofaring ini berfungsi sebagai jalan napas. Ada terdapat beberapa kasus kanker nasofaring. Jadi Anda bisa membayangkan jika ada kanker di area nasofaring, ada benjolan, jadi ini akan menghambat jalan napas dan menyebabkan pasiennya kesulitan untuk bernapas. Oke, yang berikutnya di bawah nasofaring ada orofaring ya. Orofaring ini sebelah sini. Nah, orofaring juga merupakan jalur untuk udara yang masuk dari nasofaring dan juga dia makanan yang masuk dari rongga mulut ya. Jadi naso adalah nasal, nasofaring adalah hubungan antara nasa dan faring, sedangkan orofaring adalah oral dan faring sehingga menjadi orofaring. Yang berikutnya adalah laring ya. Laring ini adalah fungsinya untuk menghantarkan udara dan juga produksi suara ya. Anda bisa lihat bagian yang berwarna hijau di sini ya. Nah, saluran masuk laring itu ditutup oleh epiglotis selama proses menelan untuk mencegah makanan atau cairan masuk ke dalam saluran pernapasan bagian bawah. Nah, jadi mungkin Anda suka dibilang oleh orang tua, jangan ngomong sambil makan. Ya itu benar, karena si katup epiglotis ini akan menutup ya ketika kita makan, menutup ke area paru-paru sehingga makanan tidak akan masuk ke paru-paru. Nah, apa sih resikonya kalau makanan masuk ke paru-paru? Itu bisa menyebabkan infeksi. Oke, dalam laring itu ada vocal cords atau juga vocal folds atau juga latinnya disebut plica vocalis. Di bahasa Indonesia kita bisa kenal dengan pita suara ya. Jadi inilah otot yang bergetar dan ini menyebabkan suara pada manusia ini berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Jadi vocal folds itu atau pita suara itu ada pada laring dan dia adalah sebuah otot ya. Jadi ketika ekspirasi ini akan tertutup ya. Jadi ini bentuknya. Ketika kita menarik napas atau inspirasi, ini akan terbuka pita suaranya. Nah, sehingga ini digunakan ketika pasien yang kesulitan bernapas. Ketika di ICU akan dipasang alat bantu napas, perlu dipasang saat ini terbuka ya. Jadi pita suaranya terbuka sehingga bisa dimasukkan selang untuk pernapasan pasien. Oke, ini adalah tampilan asli dari pita suara ya. Jadi Anda bisa melihat di situ bahwa
ada trakea di bawahnya ya. Lalu di sebelah kiri kanannya adalah pita suara. Ya, lalu ada katup epiglotis. Nah, tadi kita sudah diskusikan bahwa katup epiglotis ini untuk mencegah makanan atau cairan masuk ke dalam paru-paru ya. Jadi ini epiglotis ini ketika tertutup, makanan akan masuk ke area esofagus ya nantinya ya. Jadi tidak masuk ke paru-paru. Nah, ini ya, seperti ini gambaran lebih jelasnya. Jadi udara akan masuk ke hidung, lalu dia akan menyilang ya, akan ke depan ke area paru-paru di sini ya. Jadi kalau makanan akan ke area belakang ya. Jadi penting sekali katup epiglotis ini untuk mencegah makanan masuk ke paru-paru. Nah, sekali lagi ini adalah gambarannya ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana si katup epiglotis ini berada ya. Jadi ini ketika terbuka dan nantinya dia bisa tertutup ke arah sini ya. Oke, yang berikutnya kita akan ke saluran pernapasan bagian bawah. Ya, jadi ini meliputi laring, trakea, bronkus, lalu bronkiolus, lalu ada paru-paru kanan dan kiri dan juga otot diafragma. Dan di dalam paru-paru ada alveolus. Oke, yang pertama kita lihat adalah trakea ya. Nah, trakea ini terletak di mediastinum superior atau rongga dada bagian atas ya. Jadi trakea ini bercabang pada sternal T5 ya. Jadi toraka 5 di sini. Dia akan bercabang ke bronkus utama kiri dan kanan, satu untuk setiap paru-paru. Percabangan ini disebut karina ya. Jadi disinilah jika perawat ICU melihat di manakah ujung selang endotracheal tube ya. Jadi harus berada di karina ini supaya kedua paru mengembang dengan simetris. Nah, fungsi trakea adalah mengalirkan udara dari saluran napas atas ke parenkim paru-paru. Nah, untuk tindakan kegawatannya namanya tracheostomi. Misalnya, tadi kan kita sudah bahas mengenai kanker nasofaring ya. Jadi jika ada yang menutup jalan napas atau misalnya ya, ada orang kecelakaan, hidung dan mulutnya ini hancur. Bagaimana bisa bernapasnya kalau jalannya tertutup? Nah, makanya dilakukanlah tindakan tracheostomi. Jadi akan dilakukan pembedahan kecil di trakea sehingga ada selang yang dapat dimasukkan, jadi pasien masih bisa bernapas. Ya. Yang berikutnya adalah bronkus kanan dan kiri. Coba lihat pada gambar ya. Jadi bronkus kiri lebih mendatar karena adanya jantung di cavum mediastinum ya, di rongga mediastinum. Jadi kita lihat ya. Lihat bentuknya dia lebih mendatar ya, karena ada jantung di sebelah sininya. Oke, nah. Oke, nah bronkus kiri melewati namanya daerah inferolateral, inferior ke arcus aorta dan anterior ke esophagus dan thoracic aorta. Sedangkan bronkus kanan melewati inferolateral ke paru-paru kanan ya. Nah, bronkus kanan memiliki jalur yang lebih vertikal, lebih lebar dan lebih pendek. Ya, jadi Anda bisa melihat ya, si kanan ini lebih vertikal ya. Kalau meluncur ini lebih cepat ya. Jadi bronkus kanan ini lebih rentan terhadap masuknya benda asing karena dia lebih menurun, lebih vertikal ya, dan juga lebih lebar. Oke, nah ini adalah hubungan antara bronkus kanan, kiri, jantung, dan paru-paru ya. Jadi kita bisa lihat, nah bronkus kanan kan ada di sekitar sini ya. Nah jadi dia lebih menurun. Kalau ini karena ada jantung yang kirinya sehingga dia lebih mendatar. Oke, karena ada jantung di bawahnya. Lalu kita bisa lihat paru-paru ini, bagian atas paru-paru disebut apex.
dan bagian bawah paru-paru disebut base atau basal ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke, untuk berikutnya adalah bronkiolus, paru-paru dan alveolus. Untuk di sini kita bisa lihat ya. Jadi ada trakea, lalu ada percabangan bronkus ya. Lalu cabang yang lebih kecil lagi disebut bronkiolus ya. Lalu ada ranting-ranting yang lebih kecilnya lagi ya, itu bronkiolus. Nah, lalu di ujung-ujung bronkiolus ini ada kantung-kantung udara yang kecil-kecil, sangat kecil-kecil ya, dan seperti buah anggur. Jadi ini ada kantung-kantung yang bundar-bundar ya. Nah, ini namanya alveolus. Disinilah tempat terjadinya pertukaran gas. Oke, kita lihat ya di sini ya. Jadi kita coba buka pelan-pelan di sini ya. Bronkiolus ya, tadi kita sudah bahas bahwa adanya trakea, lalu ada bronkus kanan dan bronkus kiri, lalu percabangannya ingat namanya karina ya. Oke, lalu juga ada cabang-cabang yang lebih kecil-kecil lagi, ini adalah bronkiolus. Kita akan bicarakan sekarang mengenai paru-paru ya. Kita bicarakan dulu paru-paru yang sebelah kanan. Paru-paru sebelah kanan mempunyai 3 lobus ya. Jadi ada lobus superior, ada middle atau medial, dan juga lobus inferior. Nah, sehingga jika terjadi misalnya ada kerusakan pada paru-paru superior dan harus diangkat paru-parunya, nah ini bisa dilakukan pembedahan, hanya bagian superior saja yang diangkat ya, sehingga lobusnya bisa diangkat yang bagian superior sekali lagi. Nah, untuk paru-paru media dan inferior lobusnya bisa tetap ada, dan juga pasien bisa bernapas dengan lobus yang bagian media dan inferior. Untuk paru-paru kiri ini hanya terbagi menjadi 2. Jadi hanya ada lobus superior dan inferior. Beda dengan bagian kanan, ada 3 ya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan alveolus dan surfaktan ya. Nah, alveolus adalah kantung udara di paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas. Pertukaran gas itu adalah oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi dia sangat-sangat kecil, tapi ini fungsinya sangat besar ya. Nah, ini adalah surfaktan. Di alveolus itu ada surfaktan, yaitu sebuah lipid atau lemak ya yang melapisi dinding alveolus untuk mengurangi tegangan permukaan cairan dan juga mencegah alveolusnya kolaps dan memudahkan untuk pernapasan. Yang berikutnya kita akan berkenalan dengan pleura ya. Pleura adalah 2 lapisan tipis jaringan yang melumasi dan melindungi paru-paru serta dinding rongga dada ya. Fungsinya untuk paru-parunya bisa bergerak lancar saat bernapas. Terbagi menjadi pleura visceral yang melekat pada paru-paru ya. Coba lihat, perhatikan gambarnya. Visceral bagian yang dalamnya yang melekat ke paru-paru, dan juga parietal yang melapisi dinding dada ya. Parietal pleura nih yang ke sini. Oke, jadi pleuranya ada 2 ya. Ada pleura visceral dan juga parietal. Oke, nah ini coba kalian jawab ya. Coba kalian jawab ini apa jawabannya berdasarkan dari video yang kalian pelajari ini. Oke, yang berikutnya adalah proses pernapasan dan pertukaran gas. Nah, kita lihat di sini pada dalam gambar ini kita akan melihat bagaimana otot-otot bantu pernapasan ini berfungsi dalam proses pernapasan. Yang pertama kita lihat adalah inhalasi atau inspirasi atau menarik napas.
paru-paru yang mengembang ini dibantu oleh diafragma yang berkontraksi ya. Jadi dia akan bergerak ke bawah sehingga menyebabkan rongga dadanya membesar dan tekanan dalam paru-paru menurun. Nah, akibatnya udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, otot-otot interkosta ini akan berkontraksi dan menarik ke atas. Yang berikutnya adalah ekshalasi atau ekspirasi atau menghembuskan nafas ya. Di sini otot-otot diafragma dan otot interkosta akan relaksasi ya. Jadi proses ini menyebabkan paru-parunya mengecil dan tekanan udara di dalamnya akan meningkat sehingga udaranya terdorong keluar dari paru-paru. Nah, kita lihat di sini ada proses pernapasan. Yang barusan kita bahas adalah proses pernapasan eksternal yang melibatkan dari otot-otot dari interkosta dan diafragma ya. Jadi di sini Anda bisa lihat dan perhatikan pada gambar. Lalu yang berikutnya adalah pernapasan internal ya atau pertukaran gas. Jadi ketika kita menarik napas itu akan terjadi pertukaran gas dari oksigen yang masuk ke dalam darah ya. Nah, lalu dari darah yang mengandung CO2 itu akan melepaskan CO2-nya di alveolus sehingga akan terjadi pertukaran gas ya. Jadi kita bisa lihat jika eksternal itu akan langsung ke alveolusnya dan juga ke pernapasannya. Kalau internal ini ke dalam sel ya. Jadi udah melibatkan sel-sel dalam tubuh. Jadi kita bisa lihat di sini ya ada bedanya pernapasan eksternal dan internal. Sekali lagi perlu diingat ya bahwa perubahan atau pertukaran gas itu ada di alveolus ya. Nah, alveolus itu kalau banyak, kalau satu biji itu namanya alveoli. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi pada alveolus ini adalah pergantian antara oksigen dan karbon dioksida ya dari udara ke dalam peredaran darah. Oke. Jadi Anda bisa melihatnya di sini dan juga ada fungsi surfaktan yang melapisi alveolus supaya dia tidak kolaps. Pertukaran gas ini sangat berfungsi untuk asam basa darah juga. Jadi mungkin Anda pernah mendengar mengenai asidosis dan alkalosis ya. Jadi ini sangat mengatur pH tubuh ya. Jadi sangat berguna selain untuk proses pernapasan itu sendiri dan juga untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Oke, kita berikutnya melihat ada sirkulasi pulmonal ya. Jadi ada aliran untuk ke pulmonal. Jadi Anda bisa melihat ya bahwa si paru-paru sendiri itu dia nanti masuk ke dalam jantung ya. Jadi ketika darah yang sudah teroksigenasi dengan baik di paru-paru, dia akan dikembalikan ke jantung ya. Nah, jadi darahnya akan masuk ke jantung, oke? Dan darah dari seluruh tubuh ini akan dialirkan, lalu nanti dia akan masuk ke paru-paru ya. Nah, akan masuk ke paru-paru untuk ditukar CO2-nya ditukar dengan O2. Lalu yang darah yang sudah diberikan O2 ini akan masuk kembali ke jantung dan juga diedarkan ke seluruh tubuh. Yang berikutnya kita akan belajar mengenai kapasitas paru-paru ya. Jadi Anda bisa melihat dulu di sini ya. Ada namanya vital capacity, ada total lung capacity ya. Juga ada inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume, dan residual volume. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah tidal volume ya atau volume tidal. Nah, volume tidal adalah
volume yang dilakukan manusia ketika pernapasan normal. Misalnya ketika Anda sekarang sambil menonton video sambil bernapas, itu adalah volume tidal ya. Jadi pernapasan yang biasa, volumenya sekitar 500 mili. Nah, ketika kita tarik napas dalam gitu. Jadi kita tarik napas dalam, ini akan menjadi inspiratory reserve volume ya, bisa mencapai 3100 ml isinya ya. Nah, ketika kita hembuskan napas, hembuskan dalam-dalam, ini menjadi expiratory reserve volume. Nah, tapi ingat bahwa di paru-paru itu ada residual volume. Nah, ini yang menyebabkan paru-paru tidak kolaps. Jadi ada tekanan di dalam paru-paru itu sendiri untuk mencegah paru-parunya atau alveolusnya tidak kolaps. Nah, berikut ini ada beberapa kelainan umum pada sistem respirasi. Jadi bisa berupa kelemahan pada otot pernapasannya, ada berupa sumbatan juga bisa ya pada saluran pernapasan dan alveolus, bisa infeksi juga sehingga menyebabkan penumpukan mukus, lalu bisa atelektasis atau kolapsnya alveolus, lalu bisa emfisema dan juga ada gangguan pertukaran gas. Nah, ini salah satu contohnya yang parah ya. Jadi ini adalah kondisi COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau kita sebut juga penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi pada COPD ini ada chronic bronchitis ya. Jadi Anda bisa lihat ini adalah kondisi bronkus yang normal ya, yang sehat. Lihat, terbuka dengan bagus dan juga udara bisa keluar masuk dengan bagus. Nah, tapi pada chronic bronchitis itu ada terjadi inflamasi ya atau peradangan dan juga ada banyaknya mukus yang menumpuk. Nah, jadi selain menyempit salurannya, ini ada mukus ya, ada sekret yang menumpuk. Jadi, ini akan sangat menghambat pasien untuk melakukan pertukaran gas ya. Jadi akan sulit sekali tarik napas, sesak, menghembuskan napas juga sesak. Dan juga terjadi emfisema ya. Emfisema ini pada alveolus yang sehat, ini lobus-lobusnya akan terlihat dengan jelas ya, ada batas yang jelas. Tapi ketika terjadinya emfisema, membran alveolar itu hancur ya, jadi dia akan bergabung sehingga pertukaran gasnya juga tidak efektif dan pasien mengalami sesak napas dan saturasi oksigennya sulit untuk naik. Oke, nah coba kita review lagi ya, yang mana nih pernyataan yang benar dari saluran pernapasan. Oke, silakan baca dan juga coba dijawab. Inilah referensi yang digunakan untuk menyusun video kuliah anatomi fisiologi sistem pernapasan. Terima kasih dan selamat belajar.